Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Simaklah dan perhatikan video berikut agar kalian memahami tentang pecahan. Kita ambil contoh soal yang pertama. Misalnya robahlah 0,4 menjadi bentuk persen. Oke, caranya gampang sekali. Nah, perlu adik-adik ataupun rekan-rekan ingat, kalau ada satu angka di belakang koma, maka itu artinya dia per 10. Kalau ada dua angka di belakang koma, maka itu artinya per 100. Kalau ada 3 angka di belakang koma, maka dia per 1000 dan seterusnya. Oke, karena soal kita yang pertama ini ada satu angka di belakang koma, maka itu artinya dia per 10. Maka di sini bisa kita tulis 4 per 10. Ingat, kalau untuk merubah menjadi bentuk persen, itu perhatikan penyebutnya. Kata kuncinya ada di penyebut. Bagaimana caranya untuk penyebut ini harus kita rubah menjadi angka 100. Oke? Nah, bagaimana caranya? Gampang sekali. Oke, 10 ini biar dia jadi 100 otomatis kita kali 10. Oke? Karena bagian bawah kita kali 10, otomatis bagian atas juga harus kita kalikan dengan 10. Maka sekarang jadinya 4 kali 10 hasilnya 40. Dan penyebutnya 10 kali 10 hasilnya 100. Nah, kalau sudah per 100, maka langsung saja kalian tulis angka di atas ini, oke, yaitu 40, dan jangan lupa tulis simbol persennya. Nah, ini dia jawabannya untuk soal kita yang pertama. Bagaimana? Gampang bukan? Sangat gampang dan sangat-sangat mudah sekali tentunya. Lanjut biar lebih paham. Kita ambil contoh soal selanjutnya. Misalnya 0,21. Oke, perhatikan. Ingat tadi, kalau ada dua angka di belakang koma, maka itu artinya dia per 100. Kalau 3 angka di belakang koma, maka itu artinya dia per 1000. Oke, soal nomor 2. Ini ada dua angka di belakang koma, maka itu artinya dia per 100. Maka sekarang bisa kita tulis 21 per 100. Kalau sudah per 100, maka langsung saja kita tulis angka di atas ini, yaitu 21, dan jangan lupa persennya. Nah, ini dia bentuk persen dari 0,21. Oke, gampang bukan? Sangat gampang tentunya. Lanjut biar lebih paham, kita ambil angka selanjutnya, 0,07. Nah, kalau kita lihat ada dua angka di belakang koma. Ingat, kalau dua angka di belakang koma, maka itu artinya dia per 100. Maka sekarang jadinya itu 7 per 100. Karena sudah per 100, maka langsung saja kita tulis angka di atasnya sini, yaitu 7. Jangan lupa tulis simbol persennya. Oke. Lanjut lagi biar lebih paham. Kita ambil contoh soal selanjutnya. Misalnya berapa lagi? 0,68. Oke, 0,68. Kalau kita lihat ada dua angka di belakang koma. Karena kalau sudah dua angka di belakang koma, maka itu artinya dia per 100. Oke. Kalau sudah per 100, maka langsung saja ambil angka di atasnya sini, yaitu 68. Jangan lupa tulis simbol persennya. Oke, lanjut lagi biar lebih paham. Kita ambil angka misalnya berapa lagi? Misalnya 0,6 lagi. Coba perhatikan. Kalau kita lihat di sini ada satu angka di belakang koma. Ingat, kalau satu angka belakang koma maka dia per 10. Maka di sini bisa kita tulis 6 per 10. Nah, kebetulan penyebutnya belum angka 100. Maka langkah selanjutnya yang harus kita lakukan, rubah terlebih dahulu penyebutnya ini menjadi 100. Caranya, oke, 10 kali berapa biar dia 100? Otomatis dikali 10. Karena bagian bawah dikali 10, otomatis bagian atas juga harus dikalikan 10. Maka sekarang jadinya
6 kali 10 hasilnya 60. Lalu kalau 10 kali 10 hasilnya 100. Kalau penyebutnya sudah 100, maka langsung saja kita tulis angka di atasnya sini, yaitu 60, dan jangan lupa persennya. Nah, itu dia. Terakhir, biar lebih paham, kita ambil contoh soal selanjutnya, misalnya angka 0,75. Oke, perhatikan. Kalau kita lihat ada dua angka di belakang koma. Ingat, kalau dua angka di belakang koma itu artinya dia per 100. Maka sekarang bisa kita tulis jadinya itu 75 per 100. Kalau sudah per 100, maka langsung saja kita tulis angka di atasnya sini, yaitu 75 dan jangan lupa persennya. Nah, ini dia keseluruhan jawaban untuk soal kita kali ini. Oke, langsung saja kita bahas soalnya. Kita ambil contoh soal yang pertama, misalnya robahlah 40% menjadi pecahan desimal atau bilangan berkoma. Caranya gampang sekali. Kalau bentuk persen itu artinya per 100. Maka kalau 40% itu sama artinya dengan 40 per 100. Oke, nah angka ini masih bisa disederhanakan, yaitu dengan cara sama-sama dicoret nolnya 1. Oke, nah sekarang jadinya itu 4 per 10. Perhatikan, 10 ini nolnya ada 1. Kalau nolnya ada 1, otomatis nanti kita akan bergerak, oke, dari kanan ke kiri itu sebanyak 1 langkah. Oke, dia tergantung berapa banyak angka 0 yang ada pada penyebutnya sini. Karena ada 1, maka 1 langkah kita bergerak. Perhatikan dari kanan ke kiri. Kanan ke kiri sebanyak 1 langkah. 1. Oke, maka posisi komanya nanti letaknya di sini. Maka jawabannya itu adalah 0,4. Oke, gampang bukan? Sangat gampang dan sangat mudah sekali tentunya. Lanjut ke contoh soal selanjutnya biar lebih paham. Kita ambil angka misalnya 6%. Sama dengan, ingat, 6% maka sama artinya dengan 6 per persen itu artinya per 100. Oke. Nah, kalau kita lihat 100 nolnya ada 2, maka kita akan bergerak dari kanan ke kiri sebanyak 2 langkah. Perhatikan cara pergerakannya. 1, oke, 2. Oke. Nah, perhatikan letak komanya di sini, maka jawabannya itu adalah 0, oke, 0,6. Nah, itu dia jawaban untuk soal kita yang nomor 2. Bagaimana? Gampang bukan? Sangat gampang dan sangat mudah sekali tentunya. Lanjut biar lebih paham. Kita ambil contoh soal selanjutnya lagi. Misalnya 24%. Ingat, persen itu artinya per 100. Maka kalau 24% itu sama artinya dengan 24 per 100. 100 nolnya ada 2. Maka kita akan bergerak sebanyak 2 langkah dari kanan ke kiri. Perhatikan. 1, 2, maka posisi komanya letaknya di sini. Maka jawabannya itu adalah 0,24. Oke, lanjut lagi biar lebih paham. Kita ambil angka yang paling mudah, misalnya 1% terlebih dahulu. Coba 1% itu sama artinya dengan 1 per 100. 100 nolnya ada 2, maka kita akan bergerak sebanyak 2 langkah dari kanan ke kiri. Perhatikan, 1. Oke, 2, maka posisi komanya letaknya di sini. Maka jawabannya itu adalah 0,01. Nah, itu dia jawaban kalau dia 1%, yaitu jadinya 0,01. Lanjut lagi biar lebih paham. Kita ambil angka misalnya berapa lagi nih? Misalnya kita ambil angka 68% saja. Oke, 68%. Itu sama artinya dengan 68 per 100. 100 nolnya ada 2. Maka kita akan bergerak dari kanan ke kiri sebanyak 2 langkah. 1, 2. Maka posisi letak komanya di sini. Maka jawabannya itu adalah 0,68. Nah, itu dia. Terakhir, biar lebih paham. Oke. Caranya gampang sekali. Oke, kita ambil angka misalnya 75%. Sama dengan 75% itu sama artinya dengan 75 per 100.
100 nolnya ada 2, maka kita akan bergerak sebanyak 2 langkah dari kanan ke kiri. 1, 2, maka posisi komanya letaknya di sini. Maka jawabannya itu adalah 0,75%. Dan ini dia jawabannya. Cukup sekian pembahasan kali ini. Kalau kalian kurang mengerti, kalian bisa tonton lagi video ini. Dan dari Bapak sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.